Oke, kita lanjutkan lagi belajar kita. Kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan layout ya. Yang pertama, di CSS ini kita punya properti display. Jadi intinya gini, tiap tag di HTML itu sebenarnya berada di dalam sebuah kotak dan memiliki default display-nya. Nah, properti display di CSS ini mengatur perilaku kotak tersebut ya. Misalnya gini ya, kita buat file baru ya. Jangan lupa berikan link ke CSS kita. Terus kemudian untuk menjelaskan display ini misalnya seperti ini ya. Ini contoh display itu ada beberapa value ya, yaitu inline atau kotak yang berada di dalam sebuah baris. Nah, ini contoh inline dulu ya. Ini contoh inline display. Kita pakai bold ya, tulisan tebal. Terus kemudian span. Terus kemudian ada button. Dan beberapa yang lain. Oke. Nah, kita beri style. Misalnya untuk yang bold tadi, kita berikan background color-nya yellow green misalnya, lone green. Terus kemudian untuk yang span, kita berikan background color-nya misalnya aqua. Oke, kita save. Ini juga kita save. Kita lihat dulu hasilnya ya. Ini saya bagi dua langsung biar terlihat. Nah, jadi kalau yang inline display itu ada berapa ya? Misalnya tentang yang bold, italic seperti itu juga contoh inline display ya. Terus span, button, input, label, text area, ya, dan beberapa yang lain gitu. Nah, itu contoh inline display, jadi artinya kotaknya itu berada inline di line tersebut. Dan ini tidak bisa diatur tinggi dan lebarnya, jadi hanya sebesar kontennya saja. Jadi kalau kita misalnya coba kita set untuk tingginya di sini, width-nya misalnya kita set 100 pixel, nah tidak akan berpengaruh ya, karena ini tipe display-nya adalah default-nya adalah inline untuk yang bold ini ya. Nah, terus kemudian kita juga punya untuk yang block. Kalau untuk yang block, kita kasih contoh yang lain ya, block. Di bawah ini contoh display block. Terus blok misalnya H1. Terus kemudian yang displaynya blok itu secara default juga P. P itu defaultnya juga blok. Ini juga blok. Oke, nah kita coba save dulu. Kita coba beri background color-nya ya supaya terlihat. Background color-nya misalnya ini. Terus kemudian untuk P tadi, background color-nya misalnya ini ya. Nah, kalau kita save, nah ini bedanya ya. Kalau blok, meskipun dia cuma tulisannya halo, tetapi dia akan memakan satu baris penuh. Nah, ini displaynya defaultnya dia blok. Jadi kita tidak memberi style apapun kecuali kita cuma memberi color ya. Nah, jadi di sini terlihat sebenarnya untuk H1 ini itu
displaynya dia adalah blok, memakan satu baris penuh. Gitu. Demikian juga untuk yang paragraf atau P ya. Tag P itu juga memakan satu baris penuh. Nah, blok ini contoh yang lain tuh misalnya ya H1 sampai H6 seperti itu ya. Terus kemudian P, terus mungkin OL, UL, listnya juga LI-nya itu ya, form, HR, div, itu contoh-contoh yang default display-nya itu adalah blok. Jadi secara default dia akan menambah baris baru dan lebarnya itu memenuhi satu baris tersebut ya. Nah, dalam sebuah elemen blok itu kita juga bisa membuat elemen yang inline atau elemen yang blok juga. Seperti itu ya. Nah, display yang lain itu none. None itu berarti kita menghilangkan tampilan elemen tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ini H1-nya ini kalau misalnya kita beri displaynya none, maka H1-nya akan hilang. Ya, jadi dia benar-benar menghilangkan elemennya. Oke, kita kembalikan dulu. Untuk yang P ini kita terima saja dulu. Nah, dari default display ini sebenarnya kita bisa mengubah karakteristik ya. Dari yang misalnya yang inline nanti menjadi block itu bisa ya. Jadi misalnya ini kita membuat lagi contohnya berubah karakteristik display. Contoh kita pakai span ya. Span-nya kita kasih kelas A misalnya. Span ini. Contoh span ini dirubah dari inline jadi block atau inline block. Oke. Nah, karena span tadi kita beri warna background, maka ini tentunya langsung jadi warna background ya. Tapi kita akan membuat style untuk span yang ini. Ya, span yang ini kita coba ganti karakteristiknya. Jadi span dengan kelas A itu kita akan beri displaynya. Defaultnya dia adalah inline ya. Tapi kita akan coba kalau inline tadi kan tidak bisa ngatur untuk width dan height-nya. Nah, kita akan coba ganti menjadi inline yang block, inline block. Nah, inline block ini itu bisa mengatur width dan height-nya ya. Untuk width-nya kita coba beri 120 pixel misalnya. Terus kemudian height-nya kita beri 120 pixel juga. Terus coba kita save dulu. Nah, di sini kita bisa mengatur lebar maupun tingginya. Ya, lebar dan tingginya ini bisa diatur kalau dengan display inline block. Jadi kalau inline tidak bisa, tapi kalau inline block itu bisa. Nah, tapi yang inline block ini itu tidak ada elemen atau tag yang defaultnya itu inline block tidak ada ya. Jadi ini bisa kita rubah ke inline block itu secara manual. Nah, kalau misalnya span ini kita rubah menjadi block, maka hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah, hasilnya span ini akan memakan satu baris penuh sebetulnya. Itu karena dia displaynya menjadi block. Ya, tapi karena kita menentukan width-nya 120 pixel, maka seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita hilangkan ini, maka dia akan memakan satu baris penuh. Ya. Itu untuk yang span ya. Contoh yang lain sebenarnya kayak misalnya text area itu juga inline ya. Text area. Misalnya ini. Untuk text area.
namanya text area juga inline. Nah, jadi terlihat ya bahwa text area ini juga inline dia. Terus kemudian selain text area itu, misalnya untuk yang blok ya, contoh yang blok itu untuk masalah list ya, list itu harusnya defaultnya adalah blok ya. Jadi misalnya kita punya list OL, terus kemudian LI 1, 2, 3. Oke. Nah, ini secara default dia akan memakan per baris ya, 3 baris jadinya. Nah, tetapi kita bisa mengatur untuk apa? Stylenya supaya displaynya ini bukan blok. Jadi untuk LI-nya kita atur untuk displaynya itu menjadi inline. Inline ya. Maka dia akan menyamping, bukan ke bawah, tetapi dia akan menyamping. Nah, ini misalnya bisa kita gunakan untuk membuat menu, misalnya ya, menu di website kita. Jadi dirubah default display-nya menjadi inline. Ya. Nah, itu untuk masalah display ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dimensi, terus kemudian margin, padding, dan border ya. Nah, untuk yang masalah dimensi sekarang, misalnya kita buat ya RAM 200. Oke. Nah, di dalamnya kita buat lagi kelas 2. Oke. Kita buat contohnya seperti ini dulu ya. Kita akan coba buat stylingnya. Untuk kelas 1 itu kita beri width-nya misal 600 pixel, terus kemudian height-nya misal 300 pixel. Nah, supaya kelihatan kita beri background color ya. Background color-nya kita beri ini deh. Nah, oke. Oke. Jadi untuk dimensi kita punya width, kita punya height, seperti itu ya, sehingga kita bisa mengatur tinggi dan lebar dari elemen kita yang div yang kelas 1 ini. Nah, selain itu kita juga ada margin. Kita juga ada margin ya. Nah, margin ini itu bisa margin top, itu bisa untuk topnya ya, jarak dari topnya secara jarak atas elemen ini dibanding dengan elemen sebelumnya ya. Misalnya kita beri jarak 15 px. Nah, ini biar kelihatan ya. Kita kasih 150 pixel. Nah, jadi jarak atasnya ini ya. Atau kita bisa margin left misalnya. Margin left kita kasih 50 pixel. Nah, maka dia akan dari kiri punya jarak 50 pixel ya. Jadi ada margin top, margin bottom, margin left, margin right juga ada ya. Tetapi kita bisa langsung menggunakan shortcut-nya yaitu pakai margin langsung ya. Nah, kalau kita menggunakan margin, itu aturannya sebenarnya adalah
sesuai jarum jam ya. Jadi dari atas, kanan, bawah, kiri. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ketik margin 10 piksel, maka itu artinya semuanya itu 10 piksel. Baik atas, bawah, atas, kanan, bawah, maupun kiri itu semuanya 10 piksel. Tetapi kalau misalnya pakai dua value, misalnya 10 piksel dan 20 piksel, maka ini artinya untuk bagian atas dan bawahnya 10 piksel, kiri dan kanannya itu 20 piksel. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita menggunakan 3 value, misalnya seperti ini, ya, maka itu artinya atasnya 10 piksel, kiri kanannya 20 piksel, dan bawahnya 30 piksel. Ya. Nah, kalau kita set 4 value, berarti ini kita set masing-masing untuk masing-masing dari atasnya itu 10 piksel, kanannya 20 piksel, bawahnya 30 piksel, dan kirinya 40 piksel. Seperti itu ya. Jadi dengan margin ini kita bisa melakukan shortcut, nggak perlu ngetik margin top, margin bottom seperti itu. Tapi cukup dengan satu perintah yaitu margin ya. Nah, selain margin kita juga ada padding. Padding ini aturannya juga sama seperti margin ya. Jadi ada padding top, padding bottom, padding left, padding right juga ada ya. Nah, jadi kalau kita mau memberi padding 10 piksel, maka itu artinya semuanya dari atas, kanan, bawah, kiri itu akan ada paddingnya 10 piksel. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kita kurangi dulu ya supaya terlihat. Nah, kita kurangi dari sini deh. Oke. Jadi ini terlihat bahwa dari atas maupun dari kiri, dari kanan, semuanya itu dari bawah sebenarnya juga itu semuanya 10 piksel paddingnya ya. Jadi untuk elemen ini itu semuanya 10 piksel. Nah, selain padding kita juga ada border. Border ini misalnya, border ini memberi kotak ya. Misalnya kita beri 5 piksel solid dan warnanya yaitu red misalnya. Maka elemen div ini nanti yang kelas 1 ini akan diberi bordernya sebanyak 5 piksel lebarnya dan warnanya merah. Jadi jadinya seperti ini. Nah, untuk tipe garisnya itu kita bisa rubah-rubah ya, misalnya dot ini ya, yang dot ini. Nah, atau ada lagi yang lain dash ya. Nah, kalau dash yang model seperti ini ya. Silakan coba-coba ya. Nah, untuk padding dan border ini itu akan memperlebar ukuran dari elemen kita ya. Jadi default hitungannya itu sebenarnya adalah kalau untuk lebarnya itu adalah width ditambah paddingnya ditambah bordernya. Jadi kalau misalnya tadi itu kita beri width-nya 120, terus kemudian width-nya adalah 600, terus kemudian ada padding-nya 10, berarti kan 610 ditambah 5, 615. Jadi sebetulnya width-nya itu adalah 615. Nah, ini maksud kalau misalnya kita gedekan menjadi 50 piksel, nah terlihat bahwa kotaknya menjadi lebih besar. Jadi ukuran sebenarnya itu adalah width-nya ditambah padding-nya ditambah bordernya. Demikian juga untuk tingginya itu height-nya ditambah padding-nya ditambah bordernya. Seperti itu ya. Nah, supaya tidak kita nggak bingung untuk ngatur ukurannya seperti apa, kita bisa menggunakan properti yang namanya box sizing. Nah, box sizing ini itu secara default itu adalah content box ini. Nah, kalau kita pakai content box, maka tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah. Tetapi kalau kita menggunakan value yang border box,
Nah, dia akan kembali menjadi kecil sesuai dengan width dan height yang kita tentukan. Gitu ya. Jadi regardless kena nggak peduli paddingnya atau bordernya, pokoknya kita mau tahu box sizing saya itu adalah selebar yang sudah kita tentukan dan setinggi yang kita tentukan. Gitu, sehingga kita nggak perlu bingung lagi ngatur elemen-elemen yang di sebelah-sebelahnya nanti ya. Jadi kita bisa menggunakan border box ini. Nah, kita coba lagi untuk yang kelas 2 ya. Yang kelas 2 ini kita coba beri styling. Untuk yang kelas 2 itu misalnya kita beri lebarnya. Nah, ini saya mungkin mau tunjukkan juga lebarnya misalnya 80%. Kalau kita save, kita beri dulu untuk backgroundnya ya, background colornya ini misal. Nah, ini terlihat dia akan lebarnya akan selebar 80% dari pairnya. Pairnya kan 100%-nya kan kira-kira segini ya, ini 80%-nya dia akan makan. Jadi untuk div itu width dan height-nya itu tergantung dari pairnya. Jadi kalau pairnya itu dia merupakan child dari sebuah elemen, maka dia akan mengikuti, kalau persentase ya, dia akan mengikuti pairnya. Jadi width-nya 80% itu adalah dari pairnya. Nah, tapi kita coba set aja pakai yang fix ya, 100 pixel, dan untuk height-nya juga 100 pixel. Oke. Nah, terus kemudian kita berikan ini ya, kita ada border radius. Border radius ini kita set 50% ya. Border radius itu kita untuk ujung-ujung dari kiri atas, kanan atas, atau kanan bawah, kiri bawah itu bisa dibuat melengkung ya. Melengkungnya sebanyak 50%. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kalau tidak diberi border radius, hasilnya kalau ini kita remark dulu. Nah, hasilnya kotak pertamanya ya. Tapi kalau kita beri border radius, maka hasilnya menjadi bulat. Kalau kita cuma beri 10%, nah hasilnya seperti itu ya. Lebih cantik kotaknya. Terus ini yang mau saya jelaskan juga, yaitu bahwa ini kita set tadi untuk height-nya itu kan 300 pixel. Padahal ini tidak mencukupi ya, sehingga akhirnya seakan-akan ini menjadi sampai keluar kan, gitu. Nah, supaya tidak seperti itu, kita maunya nggak mau keluar seperti itu ya, maka kita bisa menggunakan properti yang namanya overflow. Nah, overflow ini ada beberapa value ya. Kalau misalnya kita pakai yang scroll, maka dia akan masuk semua elemennya, tetapi dia akan muncul scroll ini. Nah, seperti itu ya. Terus pilihan selanjutnya, untuk overflow itu juga ada kita hide. Kalau kita hide, berarti untuk yang di luar elemen tersebut, yang nggak cukup itu seakan-akan disembunyikan. Terus kemudian untuk value yang lain, kalau kita auto, nah kalau kita auto, itu juga akan memunculkan seperti ini ya. Jadi kalau nggak cukup, kalau auto itu kalau tidak cukup, baru dia akan muncul scroll. Tapi kalau tadi value-nya diberi scroll, maka dia cukup nggak cukup, scroll-nya akan muncul. Ya. Kalau hidden tadi benar-benar di hide.
untuk yang di luar elemen ya, tapi defaultnya adalah visible. Nah, ini defaultnya dia. Jadi kalaupun di luar elemen nggak cukup, dia tetap dimunculkan ya, gitu. Nah, kita coba ini, kita tinggikan aja coba supaya masuk elemennya. Oke ya. Terus kemudian untuk yang ini kita buat menjadi border radiusnya 50 sehingga eh, menjadi lingkaran ya. Terus kemudian kita juga bisa membuat untuk teksnya yang lorem ipsum itu kita tengahkan ya, teks align-nya misalnya itu kita centerkan. Terus kemudian ini kalau mau menyenterkan, membuat teksnya itu center ya, kita bisa menggunakan line height. Jadi untuk line height-nya kita samakan yaitu dengan tingginya elemen tersebut 100 pixel ya. Kalau seperti ini nanti dia akan ke tengah, nah masuk ke tengah ya. Nah kalau mau membuat menengahkan untuk elemen yang kelas 2 ini, maka kita bisa menggunakan margin auto. Nah, margin auto sehingga marginnya akan diatur secara otomatis, maka dia otomatis akan ke tengah. Seperti itu kira-kira ya untuk masalah dimensi, terus kemudian margin, padding, border, dan overflow-nya. Ya. Terus kita juga untuk masalah layout ini kita juga punya ini ya, apa? Property box shadow. Nah, kita akan coba property box shadow. Misalnya kita punya box 1 deh ya. Ini contoh box shadow. Jadi di CSS3 ini ada box shadow ya, langsung memberi shadow pada sebuah kotak ya. Tadi pakai box 1 itu ya, box 1 ya. Oke, kita beri style untuk width-nya kasih 100 pixelan ya, width-nya 100 pixel, jadi bujur sangkar ya. Terus kemudian untuk background color-nya kita beri ini, dan kita beri box shadow. Nah, box shadow-nya itu sebanyak 5 pixel dan kita pakai RGBA, kita beri warna hitam saja dengan opacity 0.8 misalnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita punya box yang ada shadow-nya. Itu ya, itu fasilitas box shadow. Terus kemudian kita juga untuk masalah urusan pengaturan layout ya, kita juga punya float ya, fasilitas untuk float. Nah, float ini itu adalah fasilitas untuk melayang, membuat sebuah elemen seakan-akan melayang ya. Itu. Nah, kita coba buat untuk contohnya. Misalnya ini. Ini kita copy aja ya. Kita ganti jadi 2 dan 3. Oke. Nah, kita akan buat untuk stylenya. Kita save dulu. Kita buat stylenya.
Untuk yang my float itu kita buat width dan height-nya 100 pix. Terus kemudian height-nya juga 100 pixel. Terus kemudian untuk yang float 1, untuk kelas yang float 1 itu background color-nya kita beri biru misalnya. Kalau float 2, background color-nya kita beri merah misalnya. Dan untuk float 3, background color-nya kita beri hijau ya. Oh ini kelas ya. Kita harus pakai titik. Oke, jadi ini maksudnya berarti kan ada dua kelas ya, my float, semuanya pakai kelas my float. Nah, kalau pakai semuanya pakai kelas my float, berarti semuanya itu punya styling tinggi dan lebarnya itu 100 pixelan. Tetapi khusus untuk yang ini itu juga punya kelas float 1. Kalau yang baris kedua punya kelas float 2. Nah, berarti untuk yang baris pertama tadi pakai float 1 itu berarti diberi warna biru. Yang baris kedua beri warna merah. Dan baris ketiga hijau ya. Nah, hasilnya kalau kita save, nah seperti ini ya. Ini kita beri break dulu ya. Kita beri break aja dulu supaya kelihatan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau, kalau misalnya yang kedua ini, saya beri floatnya left. Ini, seperti ini ya. Maka apa yang terjadi? Yang merah ini akan melayang dia. Dia akan seakan-akan naik, sehingga yang hijau nanti akan naik ya. Jadi yang merah itu seakan-akan melayang, sehingga yang hijau akan naik untuk menempati posisinya yang merah itu. Nah, kalau kita save, hasilnya seperti ini ya. Ini saya hapus saja supaya kita tidak scroll-scroll ya. Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, sebenarnya yang hijau itu sekarang berada di bawahnya yang merah ya. Berada di bawah yang merah. Jadi kalau yang merah ini kita geser ya, margin left-nya kita beri misal 50 pixel, dia akan geser ke dari kiri 50 pixel. Nah, akan terlihat bahwa ternyata di bawah merah itu ada yang hijau tadi. Jadi posisinya itu adalah float satunya itu biru di tempatnya, posisi untuk elemen birunya itu tetap ya. Posisi elemen yang merah itu seakan-akan kita buat melayang, sehingga akhirnya yang hijau mestinya di bawah merah, akhirnya yang hijau menjadi naik karena tempatnya merah itu kosong ya, sehingga yang hijau menjadi naik. Nah, itulah float ya. Masalah float itu seperti itu ya, gitu. Nah, untuk contoh yang lain, float itu bisa kita pakai misalnya untuk text wrap ya. Contohnya kita buat contohnya, misalnya gini contohnya. Kita punya kontainer dulu ya. Kita punya kontainer. Oke. Terus di dalam kontainer itu misalnya kita punya image ya, image-nya kita pakai aja yang image-nya kita itu github.png. Terus kemudian kita beri lorem 100 deh. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba beri styling ya.
Kita beri styling di kontainernya. Misalnya width-nya kita beri 600 pixel, terus kemudian kita beri border 1 pixel solid dengan warna black ya. Terus kemudian marginnya kita set auto aja, dan kita beri padding misalnya 5 pixel ya. Terus untuk image-nya kita beri style, kita floatingkan ya. Atau sebelum itu nanti lihat dulu aja, kita beri margin dulu 5 pixel. Kita coba cek hasilnya. Indeksnya juga di save. Nah, karena image ini pada dasarnya defaultnya adalah inline, maka setelah image tulisannya langsung jalan ya. Nah, kita mau supaya tulisannya itu menjadi text wrap di sini ya, memenuhi yang samping-sampingnya. Nah, maka kita bisa image-nya itu kita buat untuk floating, float left misalnya. Ya, dia akan membuat menjadi text wrap ya. Jadi kalau sebuah elemen itu di float left, terus kemudian elemen berikutnya itu adalah text, maka dia akan punya efek text wrap ya, kalau di float ya. Ini kalau misalnya kita float right, nah dia akan ke sebelah kanan, text wrap-nya di sebelah kiri ya. Nah, itu penggunaan dari floating ya. Penggunaan dari floating, contohnya kira-kira seperti itu juga. Selain itu, penggunaan dari floating itu bisa kita pakai misalnya kalau kita membuat image gallery. Kita buat contoh lagi ya untuk yang image gallery. Oops. Oke, untuk yang image gallery, misalnya kita punya kontainer 2 deh. Kontainer 2 ini kita punya gambar. Oke, kelas gambar ya. Di kelas gambar ini kita beri image kita, kitdoc.png. Oke, ini kita copy saja. Ya, jadi kita punya 3 gambar nanti. Coba kita atur untuk stylenya. Nah, saat ini seperti ini ya. Kita atur dulu stylenya. Untuk kontainer 2, width-nya kita atur misal 1200 pixel. Terus kemudian kita beri border 1 pixelan, solid black juga. Terus kita beri margin juga auto ya, dan paddingnya 5 pixel. Oke. Nah, untuk yang code, untuk yang tadi kelas gambar, untuk yang kelas gambar kita beri width-nya 370 pixel. Ini sudah kira-kira sesuai dengan untuk masalah gambarnya ya. Ini 143 pixel. Marginnya kita beri auto.
Nah, floatnya kita kasih float left ya. Kita kasih float left. Jadi nanti setiap gambarnya itu akan floating ke left ya. Nah, ini mungkin di setiap gambarnya juga kita beri border 5 pixel misalnya. Solid black. Nah, untuk itu tadi kan kotaknya ya. Nah, sekarang kalau image-nya sendiri kita bisa beri margin-nya auto misalnya. Oke, kalau kita save, nah hasilnya seperti ini ya. Jadi kita seakan-akan punya image gallery karena dia akan masuk floating ke kiri gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini ada kotak. Ini sebenarnya adalah kontainernya ya. Jadi ini berada di luar kontainer karena dia tingginya lebih besar berarti dari gambarnya. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, maka kita bisa menggunakan yang overflow di kontainernya ya. Kontainernya kita tambahkan untuk property overflow. Kita beri auto. Maka kalau kita save, nah untuk kontainernya akan mencakup gambar tersebut. Ya, jadi itu untuk mengatasi masalah yang lebih sama seperti yang tadi kita sudah belajar ya. Jadi overflow-nya kita autokan aja sehingga semuanya bisa masuk di kontainernya ya, sehingga kita bisa mengatur elemen-elemen kita selanjutnya nanti. Oke. Untuk yang masalah dimensi dan float ini ada satu lagi mungkin kita akan belajar juga untuk yang float. Float ini juga seringnya kita pakai juga untuk ini apa? Mengatur layout website kita ya. Jadi kita coba buat ini, kita hapus saja dulu semua ya. Kita hapus saja supaya bisa menjelaskan dengan lebih enak ya. Jadi ini kita beri untuk kontainer, kontainernya. Terus kita punya misalnya bagian atas ya, atas gini misalnya, atas, terus kemudian bagian kiri, terus kemudian bagian tengahnya, dan bagian kanannya. Kita coba beri styling dulu ya. Ini masih seperti itu. Kita coba beri stylingnya dulu. Ini kita hapus saja semua. Kita maunya nanti membuat bagian header, terus kemudian ada sebelah kiri, ada bagian tengahnya, terus ada sebelah kanan ya. Seperti itu ya kira-kira nanti. Nah, jadi untuk bagian kontainernya kita beri untuk kontainernya ini kelas ya, kita beri lebarnya 800 pixel misalnya, terus kemudian kita beri border 1 pixel solid dengan warna black, terus kita beri margin auto, dan kita beri padding 5 pixel. Oke. Terus untuk bagian atas ya, untuk bagian atas ini kita beri width-nya itu 800 pixel dan width-nya misalnya 100 pixel dengan background color misalnya gold. Oke, kita save dulu. Oke, bagian atasnya sudah. Terus kita akan lanjut ke bagian kiri. Bagian kiri kita beri width-nya
misalnya 150 pixel. Terus kemudian untuk headnya kita beri 300 pixel. Untuk background colornya kita beri warna biru. Save dulu. Oke. Nah, kalau bagian kita lanjutkan dulu ya. Ini bagian tengahnya. Width-nya kita beri 500 pixel. Terus kemudian head-nya kita samakan dengan yang bagian kiri, yaitu 300 pixel. Terus kemudian untuk background color-nya kita set merah aja. Terus nanti mungkin ini dulu deh. Terus kemudian untuk yang bagian kanan, ini kalau kita save, nah masih turun ya. Nanti kita atur. Bagian kanannya, width-nya, karena total kita punya kontainer itu width-nya ada 800, ya, maka kirinya sudah terpakai 150, tengahnya 500, maka yang kanannya juga 150 pixel. Sehingga totalnya tidak boleh melebihi total kontainer ya. Nah, untuk head-nya kita samakan 300 pixel juga. Terus kemudian untuk background color-nya kita beri hijau. Oke, kalau kita save, nah hasilnya seperti ini kan. Nah, supaya ini saya maunya biru, terus kemudian di sini tengah, terus kemudian di sini hijau. Maka kita menggunakan float itu. Ya. Float, kita taruh left. Kalau kita save, nah, merahnya akan naik ke tempatnya biru ya. Terus kemudian untuk yang ini kita juga float juga. Float kan left juga. Maka dia akan melayang juga. Nah, melayang juga karena di tempat melayangnya itu sudah ada biru, maka dia akan menggeser ke sebelahnya biru. Ya, dan sekarang yang hijau akhirnya naik ke tempatnya. Kalau sebenarnya ke tempatnya di bawahnya biru itu sebetulnya karena lebarnya juga sama 150 pixel ya. Nah, untuk yang kanan ini kita juga floatkan ke kiri juga. Nah, karena sudah ada di tempat melayangnya itu sudah ada biru dan merah, maka dia akan berada di sebelahnya merah nanti. Ya. Kita save, nah dia akan memenuhi di sebelahnya merah. Ya. Nah, karena kontainernya ini melebihi, karena ini floating kan ya, sehingga kontainernya ini akhirnya cuma memenuhi untuk yang warna kuning ini ya, bagian atas ini aja gitu. Nah, supaya tidak seperti itu, maka kita pakai overflow ya. Kita pakai overflow auto. Kita save. Nah, maka kita sudah punya layout website dengan header-nya, terus kemudian ini sidebar-sidebar-nya, dan ini main area-nya. Nah, kira-kira pemakaian untuk floating itu bisa seperti itu juga ya. Nah, kita akan lanjut juga untuk mengenai layout itu. Kita juga punya position. Jadi di CSS3 kita juga punya position. Position ini sebenarnya mirip dengan floating ya. Mirip dengan floating. Tetapi ada beberapa karakteristiknya. Kita akan belajar untuk hal itu ya. Oke, ini kita hapus lagi ya supaya tidak bingung. Kita hapus lagi. Tadi soal floating sudah mengerti ya pemakaiannya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai position sekarang. Position ini kita juga bisa mengatur layout kita dengan menggunakan position. Misal, ini bodinya hilang nih, bentar. Oke. Nah, misal kita punya 200 deh.
Terus kita punya, jadi kita ada tulisan, terus kemudian kita punya div ya, kelas 1 gini. Terus kemudian di bawahnya kita ada lorem lagi, lorem 500 deh. Oke. Nah, ini kalau kita save, nah, ini masih belum muncul ya karena kita belum beri styling. Ini kita hapus juga. Oke. Nah, kita beri styling sekarang ya. Untuk div-nya. Untuk div-nya kita beri styling kotaknya selebar 200 pixel, tingginya juga 200 pixel. Nah, terus kemudian untuk yang kelas 1, kita beri background color dulu, red, supaya terlihat ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan bermain-main dengan position. Position itu kalau defaultnya dia itu sebenarnya adalah static. Position static. Nah, kalau posisinya static itu tidak ada perubahan apapun ya. Jadi misalnya kita beri topnya 10 pixel, atau biar kelihatan 30 pixel deh. Nah, ini tidak ada perubahan sama sekali karena position static ini adalah default dari position. Terus kemudian dia tidak akan berpengaruh terhadap parameter-parameter yang lain ya, misalnya topnya, leftnya dan lain sebagainya, dia nggak akan pengaruh ya, sehingga kita nggak perlu menggunakan properti top, left dan sebagainya untuk position static ya, karena tidak akan pengaruh. Nah, untuk position yang lain itu adalah absolute. Nah, kalau posisinya absolute ya, ini kan pertamanya ini saya remark dulu supaya jelas ya. Nah, kalau posisinya absolute, maka seperti yang saya ngomong tadi, position itu mirip dengan float ya. Jadi begitu kita buat absolute, maka dia itu seakan-akan melayang ya. Dia seakan-akan melayang. Tadi kan seperti ini ya, static. Nah, posisinya kan di sini ya. Jadi kita ada tulisan, terus kemudian kita ada div, kita ada tulisan lagi. Nah, begitu kita buat ini menjadi absolute, maka dia akan melayang dan tulisan yang di bawah ini akan naik memenuhi tempatnya dia. Ya, jadi waktu kita save akan memenuhi tempatnya dia. Dan untuk position ini kita bisa mengatur misalnya untuk topnya ini ya. Ini pertamanya posisinya kan memang di sini, tapi kita bisa atur. Kita kasih posisi dari topnya 30 pixel, maka dia akan naik ya. Left-nya misalnya kita beri left-nya 50 pixel. Nah, posisi absolute ini dia akan absolute terhadap pair-nya ya, terhadap pair-nya. Nah, karena pair-nya untuk kelas 1 ini adalah body, maka ya dia nggak punya parent, jadi pair-nya dia itu body ya. Gitu. Nah, position absolute ini juga kalau di scroll dia akan ikut scroll ya. Ini karena belum scroll, saya tambahin lagi misalnya di sini. Nah, dia akan ikut ke scroll ya. Seperti itu. Terus untuk position selanjutnya itu adalah position fix. Nah, kalau position fix itu dia juga fix terhadap pair-nya. Ya, fix terhadap pair-nya. Ini saya remark dulu, pertamanya kan seperti ini ya. Dia naik, melayang, sehingga tulisannya memenuhi ya. Kalau kita set untuk top dan left-nya, nah dia di situ. Tetapi bedanya dengan yang absolute, dia tidak ikut scroll.
Nah, dia tetap berada pada posisinya. Itu sebabnya disebut fix ya. Nah, posisi yang berikutnya lagi itu adalah relatif. Nah, kalau relatif ini dia posisinya itu adalah relatif terhadap posisi awalnya dia. Ya, nah, akan ada bedanya dengan absolut dan fix tadi. Ya, ini saya kembalikan dulu ke asalnya. Nah, asalnya kan seperti ini ya. Posisinya relatif. Relatif terhadap position awalnya. Jadi ini kalau misalnya position awalnya kan di sini ya. Position awalnya di sini nih. Position awalnya. Ya. Terus kita rubah topnya 30 dan leftnya 50 pixel. Nah, kita buka untuk ini supaya jelas gini aja ya. Topnya 100 ya. Leftnya 100. Nah, saya buka remote-nya. Nah, dia akan relatif terhadap posisi awalnya yang ada di sini tadi. Akan secara topnya dari atas ini itu 100 dan dari kiri 100. Nah, jadi dia dari posisi awalnya, relatif terhadap posisi awalnya. Nah, perbedaannya juga dengan yang absolut dan fix. Untuk tulisan yang ini, dia tetap tidak memenuhi tempatnya yang ditinggalkan oleh elemen tersebut. Ya, jadi itu bedanya dengan yang position absolute maupun yang fix ya. Kalau absolute dan fix, tulisan yang bawahnya ini akan memenuhi pada waktu dia melayang. Tetapi kalau yang relatif ini, elemen-elemen di bawahnya itu tidak akan memenuhi tempatnya dia. Tempatnya dia tetap kosong ya. Itu. Nah, ada lagi position berikutnya yaitu sticky. Position sticky ya. Position sticky ini itu toggle, dia on off antara position relatif dengan fix ya. Nah, kita coba dulu ya. Kita save. Nah, kalau kita lihat begitu kita geser, kita scroll ke atas, dia ikut naik dulu. Sampai kapan dia berhenti naiknya? Dia berhenti naik nih. Jadi ini naik. Nah, waktu tempat tertentu saya naikkan lagi, dia tetap hanya tulisannya aja yang naik ya. Nah, sampai posisi topnya itu 100 pixel dan leftnya 100 pixel dari viewportnya ya, jadi dari screen-nya ini. Asalnya di sini, karena screen-nya segini ya, tempatnya masih an, maka dia akan naik sampai ini topnya dari screen-nya itu 100 dan leftnya 100 sesuai yang kita tentukan nih. Nah, itu untuk position sticky ya, itu. Dan yang terakhir yaitu adalah masalah Z index ya. Nah, Z index ini kita mungkin coba buat satu div lagi ya, dengan kelas 2 ya. Terus kemudian kita save dulu, kita berikan untuk apa, stylingnya, background colornya green, terus kemudian positionnya absolute, leftnya itu 30 pixel, topnya misalnya juga 30 pixel ya. Yang ini kita jadikan dulu ke absolute. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk yang satu div yang pertama itu yang warna merah itu ditumpui oleh warna hijau ya. Tetapi kita bisa mengatur urutannya ini, yaitu dengan Z index ya. Kalau kita mau Z index yang merah ini mau ke atas, maka Z indexnya kita harus beri lebih tinggi. Z indexnya misalnya ini kita beri 2, yang ini Z indexnya kita atur 1. Maka ini kalau kita save, maka yang merah yang akan di atas ya. Jadi kalau kita mau sebuah elemen itu selalu di atas, ya kita beri aja angka yang besar, misalnya 999 seperti ini. Maka dia akan selalu berada di yang paling atas. Nah, itu untuk masalah Z index ya.
Jadi itu yang perlu kita pelajari mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan layout ya untuk website kita. Jadi dengan pengetahuan ini kita nanti bisa mendesain layout dari website kita ya dengan menggunakan float atau position yang sudah kita pelajari. Oke, itu mungkin selanjutnya kita akan belajar hal yang lain lagi ya. Oke, terima kasih.